Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Werno. Kali ini saya berada di tengah-tengah kebun ya. Ini tadi habis keliling dan sekarang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh viewer di kolom komentar. Oke, saya cek dulu ya, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Semoga aja bisa membantu teman-teman dalam berkebun kelapa sawit. Oke, tunggu ya, saya cek dulu. Tadi saya menemukan pertanyaan yang bagus sekali ya. Nih, Bang, untuk pupuk tanaman kelapa sawit usia 3 tahun atau buah pasir, apa yang bagus ya Mas? Nah, untuk pupuk ya, sebenarnya semua jenis pupuk yang ada di pasaran ya, pupuk kimia ataupun pupuk organik itu baik ya, baik digunakan. Tapi permasalahannya, apakah tanaman kelapa sawit kita itu membutuhkan pupuk tersebut? Karena tidak semua kelapa sawit itu membutuhkan misalkan nitrogen. Tidak semua tanaman kelapa sawit itu membutuhkan unsur misalkan fosfat atau natrium dan segala macam. Ada kalanya mereka tidak butuh itu karena memang sudah tersedia. Jadi pertanyaan tadi, apa pupuk yang baik untuk usia tersebut tadi ya, 3 tahun tadi, itu harus disesuaikan dengan kondisi tanaman tersebut di lapangan. Apakah tanaman tersebut kekurangan nitrogen atau kekurangan unsur hara yang lain, itu harus bisa kita analisis misalkan. Jadi contohnya saja tanaman kelapa sawit saya ya, yang ada di seberang. Misalkan daunnya itu kuning, kemudian pelepahnya ini juga kuning-kuning. Kita harus bisa menganalisis apakah ini kekurangan nitrogen atau kekurangan air ataupun faktor yang lainnya. Jadi kalau misalkan kuning karena nitrogen, berarti kita bisa memberikannya misalkan urea ataupun NPK. Kemudian kalau buahnya ini ya, buahnya misalkan kecil-kecil, ini kan berondolannya apa ya, besar-besar ya, kecil, bisa kita mungkin berikan pupuk boron ya, borak ataupun yang sejenisnya, Cu dan segala macamnya, bisa membantu proses itu. Jadi kita bisa menentukan sendiri ya, pupuk apa yang harus kita berikan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa di lahan, kita akan tahu tanaman tersebut kekurangan unsur apa. Tapi kadangkala kan kita memang susah ya menganalisis ya. Kadang-kadang daunnya ini mengkuning, ini kekurangan apa? Bisa juga kekurangan fosfor, bisa juga kekurangan kalium ya. Karena kan di kelapa sawit ini di dalam tanah ini unsurnya ini banyak ini. Faktor penghambatnya juga banyak. Faktor penghambat itu bisa kemasaman tanah ya, itu bisa. Kemudian dari faktor penyakit, kemudian dari hama, itu juga bisa menyebabkan kelapa sawit itu tidak bisa menyerap unsur hara di dalam tanah. Jadi kita harus bisa menganalisis. Saran saya kalau misalkan kita tidak tahu dia kekurangan apa, kita lihat aja terakhir kita mupuk berapa bulan yang lalu, kita berikan apa. Kalau sudah diberikan nitrogen, berarti kita siklus yang baru bisa memberikan misalkan KCl atau dikapur, atau bisa kita menggunakan pupuk-pupuk yang berbeda dari pemberian kita sebelumnya. Jadi jangan sama ya. Karena kan kebutuhan kelapa sawit ini unsurnya ini banyak, ada 16 unsur yang dibutuhkan. Jadi kalau kita setiap mupuk hanya menggunakan urea aja, tentunya itu akan mengganggu proses perkembangan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Karena tanaman kelapa sawit ini bukan hanya membutuhkan urea aja, tapi membutuhkan unsur-unsur hara yang lain. Bisa Cl ya, Mg, P, B, BO ya. Jadi perlu dikombinasikan ya pupuk-pupuk tersebut. Jadi saran saya seperti itu. Kemudian waktunya berapa bulan sekali ya dipupuk.
Sebenarnya tidak ada patokan berapa bulan sekali harus dipupuk. Yang pasti kalau kita memberikan pupuk di dalam tanah, memberikan pupuk ke kelapa sawit, itu unsur itu akan ada di dalam tanah itu sekitar kurang lebih 6 bulan. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung lagi cuaca ya. Kalau hujan, sering hujan dan segala macam, dia akan cepat hilang. Terjadi proses infiltrasi yang tinggi ya, itu akan menyebabkan unsur hara akan cepat hilang di dalam tanah. Bisa juga lama ya, bisa juga lama, tergantung jenis pupuknya juga. Misalkan NPK itu akan lama. Kalau urea itu kan cepat nguap ya, jadi cepat hilang juga. Kalau saya 4-5 bulan sekali saya berikan pupuk. Jangan sampai di dalam tanah itu unsurnya sudah tidak ada lagi baru kita berikan pupuk. Nah, itu permasalahannya kita sekarang ya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun itu tidak dipupuk. Nah, itu permasalahan yang harus dihadapi. Karena kan di dalam tanah ini unsur haranya terbatas. Jadi memang kita harus pandai-pandai mengatur unsur hara itu agar tetap ada di dalam tanah. Jadi seperti itu ya, 4 atau 5 bulan. Dan pupuknya jangan itu-itu aja ya. Harus berbeda setiap pemberian pupuknya. Bulan ini urea, kemudian 4 bulan atau 5 bulan lagi KCL, kemudian selanjutnya bisa dikombinasikan mungkin dengan ZA ataupun pupuk-pupuk yang lain. Seperti itu ya, jangan sama. Oke, itu aja ya. Ini udah azan, ini mau pulang ya. Terima kasih. Salam Tandan Berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.